Shalom semua pemirsa yang berbahagia. Kita berjumpa kembali dalam episode ke-15 dari program All by Grace. Hari ini mari kita berdoa lebih dahulu sebelum kita memulai seluruh acara ini. Tuhan Bapa di surga, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu, dan kami percaya Tuhan saat kami berkumpul dengan iman dalam nama Yesus, Engkau Tuhan Maha Hadir, dan bila Engkau hadir pasti ada sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dahsyat akan Engkau kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan Engkau berkati seluruh acara ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Semuanya boleh jalan dengan lancar dan kami semuanya boleh diberkati Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, nama yang perkasa, nama yang berjasa, nama yang luar biasa, kami telah berdoa dan menyerah. Haleluya, amin, haleluya, glory, haleluya. Roma 11 ayat 33 sampai 36 berkata, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya." Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya dan jalan-jalannya. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya dan jalan-jalannya. Siapakah mengetahui jalan pikiran Tuhan? Siapakah yang pernah jadi penasehatnya? Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Tuhan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, pikirannya tidak bisa terselami. Kadang suatu kejadian, satu peristiwa Dia izinkan terjadi, kita tidak mengerti. Tapi kita tahu hikmat pengetahuan Tuhan adalah jauh melampaui segala hikmat pengetahuan manusia. Dan Dia pegang kendali. Kita tinggal tenang aja untuk percaya dengan sungguh, berharap padanya. Pasti Dia akan sediakan yang terbaik bagi kita. Sungguh ajaib karyanya bagi hidup kita. Glory bagi Dia. Haleluya. Yesus, haleluya. Oh, alangkah dalamnya, yang bisa nyanyi kita nyanyi, kekayaan hikmat pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya dan jalan-jalannya. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat
pengetahuan Allah sungguh tak terselidiki, keputusannya dan jalan-jalannya. Siapakah mengetahui jalan pikiran Tuhan? Siapakah yang pernah jadi penasehatnya? Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Tuhan kemuliaan sampai selama-lamanya. Siapakah mengetahui jalan pikiran Tuhan? Siapakah yang pernah jadi penasehatnya? Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Tuhan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah lalai, dan Dia kontrol, Dia kendalikan seluruh ciptaannya, termasuk engkau dan saya. Sekalipun dalam perjalanan hidup sebagai umat percaya, terkadang kita dapat menghadapi peristiwa ataupun pengalaman-pengalaman yang sulit dimengerti oleh logika kita. Menurut logika kita, harusnya kalau yang hal demikian terjadi, maka akan menghasilkan peristiwa ataupun hal yang demikian, yang begitu, dan yang peristiwa demikian. Itu namanya logika manusia. Itu namanya kalkulasi, asumsi manusiawi. Kenyataannya terbalik semacam ini. Seringkali kita terpaksa mau tidak mau kita harus terima. Walaupun ada satu respons dalam hati kita yang terdalam, kita akan terus bertanya-tanya, kenapa sih hal demikian bisa terjadi? Kenapa tidak seperti itu? Kenapa ya Tuhan kelihatannya membiarkan saja? Kenapa kita tidak mengerti dan kita sungguh-sungguh penuh dengan tanda tanya? Memang betul, sekalipun kita telah doakan dengan serius, kita telah beriman dengan sepenuh hati, namun jawaban doa itu kadang-kadang terbalik dari apa yang kita harapkan, yang kita doakan. Nah, mengikapi hal-hal kenyataan seperti ini, bagaimana seharusnya kita sebagai umat percaya, kita harus bersikap. Apakah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, Dia masih tetap mengendalikan segala sesuatu? Apakah Dia mengetahui apa yang sedang kita hadapi? Kenapa Dia biarkan hal yang negatif itu terjadi pada kita? Kita harus percaya bahwa Dia sanggup melakukan segala sesuatu yang melampaui akal budi manusia, sekalipun kita tidak mengerti. Namun di balik semuanya itu, Dia tidak putus-putusnya. Dia tidak pernah berhenti, sedang melakukan sesuatu yang mana kesemuanya itu adalah demi kebaikan kita. Mungkin kita tidak mengerti, namun nantinya kita akan mengerti dengan jelas. Ya, seperti pengalaman kami sering mendoakan dan kami pun berusaha setiap ada kesempatan emas. Artinya setiap ada kesempatan kami boleh masuk, kami akan masuk kesempatan itu untuk menyampaikan
kesaksian ataupun pesan-pesan ataupun harapan-harapan kami kepada ayah dan ibu mertua yang notabene-nya sekeluarga, bukan sekeyakinan dengan kami. Khususnya papa mertua saya adalah seorang pramanasib saat itu. Nah, kita sering mendoakan, kita sering bersaksi. Dan orang tua dia berkata, ya enggak apa-apa, kamu jalan-jalanmu, saya jalan-jalanku, nanti kita ketemu di sana juga. Nah, suatu hari ada berita bahwa dia pendarahan, lalu dia harus segera dibawa ke dokter, dan sekali datang ke dokter tersebut, diperiksa, divonis bahwa dia ada ambeien yang akut, ya, ataupun wasir yang akut. Nah, sejak diperiksa demikian, pendarahannya harus diobatin, sehingga dia harus diopnam di rumah sakit. Sesampai di rumah sakit, keadaan memburuk. Maka sebagai orang yang punya keyakinan sendiri dengan anak-anak yang lain, mereka carikan jalan keluar selain kedokteran, mereka cari yang alternatif sekalian, namun semuanya tidak bisa menolong dia supaya tuntas sembuh saat itu. Kumat lagi, sakit lagi, dan sebentar kelihatan agak tenang, sampai suatu saat anak lelakinya berkata kepada mamanya, "Mak, si bule Yesus itu kita mau coba." Jadi yang dahsyat ialah ibunya berkata, siapapun yang bisa memulihkan saya, yang bisa menyembuhkan saya mau percaya dia. Saya mau jadikan dia Tuhanku. Waduh, luar biasa. Ya, jadi bermodal kepada pengakuan sang ibu, kedua anak laki dan perempuannya, yaitu adik dan kakak istri saya, mereka berdoa dengan lugu seperti lagi bicara saja karena belum pengalaman, dan mereka pun masih belum serius dan belum sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Mereka hanya dengan lugu dan polos berkata dan minta Tuhan Yesus tolong supaya mamanya, karena mamanya sedang keadaannya sudah makin menurun keadaannya dan matanya sudah terbalik, ya, jadi lemah sekali. Nah, sehabis didoakan saat itu, ibunya ini mengalami pemulihan dan matanya terbalik kembali lagi jadi normal. Lalu mereka tanya lagi, mau minta apa lagi? Toh ini Tuhannya si bule ini namanya Yesus lagi jodoh sama mama nih, lagi tolong, dan dia minta tidur. Lalu adik ipar saya dan kakak ipar saya berdoa kepada Yesus, mohon supaya mamanya bisa tidur, kasihanin dia, dan seketika langsung tidur dengan nyenyak. Nah, esok pagi kita dengar berita baik ini, kita sangat senang. Kita terus berdoa sekian lama, dan kita tetap tekun berdoa, kita percaya, pegang janji firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31 berkata, percayalah kepada Yesus Kristus, engkau selamat, engkau dan seisi rumahmu. Maka kami terus mendoakan keselamatan sekeluarga besar, khususnya kepada ibu mertua ini. Dan esok harinya kami datang ke rumah sakit, keadaannya membaik. Dan kita sekarang udah mulai mengimani, sebentar lagi ini ibu akan kembali pulang ke rumah, sudah sembuh, sudah pulih. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan selamatkan dia, sembuhkan dia. Namun di luar dugaan, kita tunggu-tunggu dia bisa pulang dari rumah sakit, keluar dari rumah sakit, malahan dipanggil pulang sama Bapa di surga. Wah, saat itu kita sangat tidak mengerti, kita bingung, kelihatan udah membaik, bukankah baik
Kalau sang ibu mertua ini bertobat dan disembuhkan Tuhan, dia pulang ke rumah, dia bisa bersaksi apa pengalaman hidupnya. Bahkan banyak famili, banyak orang yang belum kenal Tuhan melalui kesaksian hidupnya bisa tertolong dan bisa mengenal Tuhan, bahkan bisa mengalami kuasa Tuhan. Khususnya untuk ayah mertua. Nah, kita harapkan sesuatu yang positif. Kita doakan sesuatu yang positif. Tetapi apa yang Tuhan putuskan, hikmat pengetahuannya jauh lebih tinggi daripada kita. Dan kita mau tidak mau terima kenyataan itu. Dan selesai acara perkabungan dan penghiburan serta penguburan semuanya. Dan kami sering berkumpul di rumah mertua, menghibur papa mertua yang baru ditinggal oleh istrinya, dan seterusnya, dan seterusnya. Lantas apa berhenti di sana? Tuhan ajaib karya perbuatannya. Tidak terduga apa yang menjadi keputusannya, apa yang menjadi caranya. Pokoknya kita hanya bisa percaya dan menunggu di hadapan Tuhan. Kita tahu betapa ajaib dan dahsyat Tuhan kita itu. Mulai dari kejadian engkau dan saya sebagai ciptaannya, itu menyatakan betapa dahsyat, betapa mulia, betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kita itu. Dia bukan hanya mencipta, tapi dia juga Tuhan yang menyelamatkan. Dan Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengerti dan selalu menemani hidup kita. Oleh karena itu, kita harus sungguh hati percaya. Sungguh ajaib karya Tuhan dalam hidup kita yang mau percaya kepadanya. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Mari kita sama-sama. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. Dan sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu.
sekalipun Tuhan, tak sekalipun Kau tinggalkanku, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Yesus sahabatku. Ya pemirsa yang berbahagia, pada hari ini kita akan bersama-sama merenung tentang sungguh ajaib karya Tuhan yang mana tercermin dalam peristiwa-peristiwa sebagai berikut. Yang tadi saya sampaikan di depan, nanti kita sambung. Karena kita akan lihat apa sebabnya kita katakan sungguh ajaib karyanya bagi hidup kita yang percaya. Bagi manusia mungkin kita lihatnya seperti putus harapan, seperti mengecewakan. Tapi nanti kita akan dengar lebih lanjut apa yang kita asumsi, apa yang kita perkirakan. Ternyata Tuhan dengan keajaiban karyanya yang luar biasa, Dia menyempurnakan semuanya indah pada waktunya dan sungguh menakjubkan. Nah, bagaimana kita melihat tentang keajaiban Tuhan? Karya Tuhan yang ajaib itu tercermin dalam hal-hal apa saja? Yang pertama, tercermin karya Tuhan yang ajaib melalui penciptaan engkau dan saya, penciptaan alam semesta, penciptaan akan segala makhluk-makhluk yang ada dalam alam cakrawala dan dunia ini. Ya, kita khusus fokus kepada penciptaan engkau dan saya sebagai manusia. Ya, sungguh ajaib karyanya tercermin dari perkara penciptaan manusia. Mazmur pasal 40 ayat yang kelima berkata, Mazmur 40 ayat yang kelima berkata, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlah untuk dihitung. Mazmur 139 ayat yang ke-13 sampai 14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau perbuat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Dari seluruh struktur, desain, dan kejadian penciptaan kita sebagai manusia, sungguh ajaib penciptaan Tuhan. Dia adalah maha desain dan manusia adalah masterpiece. Dia penciptaannya yang sangat spesifik. Setiap manusia, engkau dan saya, diciptakan oleh Tuhan dengan ajaib, dengan tujuan-tujuan secara individu, yang tujuannya adalah khusus, berlainan satu sama lain, tapi ada juga yang umum akan menjadi sama. Dan kita akan lihat, katakanlah kita pria, wanita, anak-anak, dewasa, orang tua sekalipun, kita perlu pergi ke pangkas rambut, salon, atau barbershop. Kenapa? Karena kalau rambutnya terlalu panjang, ya nanti dikirain gak punya duit bercukur, atau ya kirain sok model, ya atau gak tahu diri. Ngapain udah tua begini mau gondrong dan lain sebagainya. Ya kita sulit menjelaskan. Jadi artinya secara berkala engkau dan saya satu hari kita harus ke salon. Kita mesti cukur rambut. Kenapa? Karena rambut di kepala kita ini tak terhentikan pertumbuhannya. Dia bisa tumbuh. Kalau tidak
pangkas tidak dibagusin, tidak dirapikan, ya rambut kita nanti ke kanan, ke kiri, ke atas, ke depan, ke belakang terlalu banyak. Waduh, sampai kalau terurai sampai ke muka kita ketutup. Ya jadi apa? Ya jadi kita serba terhambat dan kita jadi seorang yang kurang elok dilihat. Ya jadi rambut di kepala Tuhan desain bisa memanjang sampai pada waktunya harus dipangkas. Tapi kalau kita lihat, kita pangkas rambut, tak pernah ada orang minta tukang pangkas rambut, pangkas kalian dong alis, pangkas dong bulu mata, nggak ada kan? Ya, atau tangan kita sedikit banyak ada tumbuh bulu-bulu. Coba kalau semua bulu-bulu bertambah panjang, ya semua lengan kita semua berbulu. Jadi kita manusia berbulu. Akhirnya kita bisa diolok-olok, sepertinya kita masuk ke dalam golongan yang lain. Ya, jadi bingung juga kan? Ya Tuhan Maha tahu. Ya demikian juga kalau mau lihat lagi bagian lain. Ya hidung kita juga ada rambutnya, bulunya, ya kan? Coba kalau rambut di bulu di hidung ini, kalau dia bisa pertumbuhannya sama seperti rambut di kepala, dia tumbuh terus sampai memanjang. Jadi apa? Nah, Anda lihat lagi desain hidung kita 2 lubang hadap ke bawah. Kenapa nggak hadap ke atas? Ya kalau hadap ke atas, waduh, mesti pasang payung kecil. Kalau hujan, kemasukan air dan lain sebagainya. Jarak mata, ya Tuhan sudah tentukan demikian, manis, harmonis, dan simetris, dan bagus lihatnya. Coba kalau jaraknya diperpanjang, diperlebar, ya agak ke pinggir, dua-duanya ke pinggir, kita rasanya kurang elok. Atau lebih-lebih kalau mata kita satu di depan, satu di belakang. Wah, jadi apa kita? Demikianlah Tuhan menciptakan kita dengan pas, dengan desain yang sangat bagus. Ya, belum lagi organ-organ di dalam tubuh kita. Ya, soal jantung lah, soal paru-paru lah, soal peredaran darah kita, ya, soal oksigen masuk dan bagaimana dia harus distribusikan ke semua penjuru, ya, soal kuku, soal apa saja, banyak yang bisa kita coba kita amatin. Mungkin selama ini kita sibuk dan kita nggak ada waktu buat perhatikan ya hal-hal kecil yang Tuhan sudah ciptakan buat kita. Jari jemari kita demikian baiknya, ya nggak ada satupun yang boleh sombong, ya mau berdiri sendiri, ya tidak mau kerja sama, ya jadi semuanya harmonis dan baik, ya jari tangan, jari kaki dan semuanya. Demikian juga telinga kita, demikian pula proses pencernaan, ya mulai dari mulut masuk sampai ke akhirnya ada tempat pembuangan dan lain sebagainya. Semua sirkulasi jadi baik semuanya. Coba kalau bisa masuk tidak keluar, tidak sehat juga. Ya, tapi keluar terus tidak masuk juga tidak benar. Nah, kalau misalnya si tenggorokan boikot dan marah dan tidak mau, atau lidah ya tidak bisa merasakan sesuatu rasa, ya lalu dia makan apa aja, main telan aja semua, ya juga tidak bisa. Semua organ tubuh ini diciptakan Tuhan dengan fungsi, dengan cara kerja yang sedemikian rupa, membuat kehidupan manusia itu sedemikian rupa. Ya, saya terima satu kiriman video berkata bagaimana ada orang yang sampai hidupnya 102 tahun. Saya liatin, waduh, ya kita bisa nggak ya kayak dia? Ya, dia olahraga, diranjang, dia bagaimana kaki angkat, tegak lurus dan lain sebagainya. Ya, kesemuanya itu. Ya, tapi coba bayangkan, ya, apa semua orang pasti di atas 100 tahun umurnya? Atau kita lihat kenyataan hari ini, masih banyak orang yang masih muda belia sudah jalan, apalagi yang karena sakit penyakit dalam pandemi ini ya sangat sulit untuk kita prediksi, ya. Karena itu kejadian engkau dan saya ini, kehadiran kita, keberadaan kita selagi kita masih hidup, semua ini adalah
ciptaan Tuhan yang luar biasa. Sungguh ajaib karyanya yang patut kita bersyukur, takjub, kagum untuk penciptaannya. Karena itu, berbicara tentang ajaib karyanya yang tercermin dalam kehidupan kita, kita lihat dari mulai penciptaan engkau dan saya. Ya, bagaimana usia jantung, bagaimana detak jantung, nah, bagaimana dengan dibandingkan dengan mesin. Mesin bisa satu hari bisa turun mesin, bisa aus dan lain sebagainya. Tapi pernahkah jantung harus turun mesin? Tidak pernah. Ya, demikian juga bagian-bagian banyak sekali kalau kita mau uraikan. Karena waktu tidak mungkin kita uraikan semuanya. Yang pasti ialah keberadaan engkau dan saya sangat komplit dan sempurna. Tuhan ciptakan dengan satu desain yang sangat-sangat penuh hikmat yang luar biasa. Demi kita bisa menjadi manusia utuh, hidup dengan baik, semua organ tubuh berfungsi dengan baik, semuanya akan membuat kita jadi sehat dan menikmati hidup ini. Pernahkah kita mensyukuri? Pernahkah kita mengagungkan Dia, memuji dan takjub kagum atas karya penciptaannya? Inilah karyanya yang ajaib bagi hidupmu dan hidupku. Ya, yang kedua kita mau lihat masalah soal penebusan kita sebagai orang berdosa ataupun penyelamatan engkau dan saya yang dulunya kita tidak mengenal Tuhan tapi hidup dalam dosa. Nah, proses untuk penyelamatan setiap manusia bermacam ragam modelnya dan tidak bisa kita pukul rata. Ya, kita nggak tahu cara Tuhan pimpin, cara Tuhan untuk bersikap kepada orang ini, kepada orang itu beda-beda. Seperti yang tadi saya sampaikan tentang keluarga istri saya. Mulai dari ibu mertua, kita tidak boleh kecewa kalau kita tidak mengerti. Kita sementara mungkin tanda tanya dan berkata, aduh Tuhan, kita mengharapkan bahwa mama sembuh, pulang rumah, ya bisa berbahagia dengan papa dan bisa bersaksi, bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan lain sebagainya. Malah dibawa pulang sama Tuhan. Misteri ini siapa yang bisa jelaskan? Kita nggak bisa jelaskan. Kita hanya percaya bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Dan kita terus tekun berdoa dan percaya kalau Tuhan izinkan akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Maka kita hanya berdoa terus dan percaya terus sampai pada waktunya. Saya mau kasih tahu Anda kabar baik. Satu keluarga besar, mulai daripada istri saya, akhirnya kepada ibunya, yaitu mama mertua saya, lalu adik perempuannya dan kakak lelakinya, yang dua-duanya saat itu menemani dan mendoakan mamanya yang sakit sekarat di rumah sakit. Akhirnya sekarang kita lihat dengan keturunan mereka, kita totalin semua, termasuk saya, karena saya juga menantu. Ya, termasuk putri saya yang pertama dan suaminya. Total semua ada 13 pendeta yang melayani Tuhan. Dari latar belakang keluarga yang tidak percaya Tuhan Yesus, yang berbeda keyakinan, namun ada 13 pendeta dalam keluarga ini. Nah, ini namanya betapa ajaib karya Tuhan dalam hal menyelamatkan manusia-manusia yang perlu keselamatan. Sebelum acara ini, saya menerima telepon dari seseorang dari luar negeri. Nah, ini seseorang ini adalah teman lama yang kita sudah pernah kenal, kita pernah dengar tentang proses orang ini sampai bisa percaya Tuhan Yesus, jadi orang Kristen.
Setahu saya saat itu, dia seorang yang perfeksionis. Dia seorang istri yang hidupnya mapan dan nyaman, pekerjaannya bagus, ya ekonominya lumayan, ya punya suami yang baik, punya anak yang baik semuanya, dan kehidupan mereka sangat-sangat nikmat, semuanya tidak kekurangan. Tapi orang ini terlahir dari keluarga yang tidak sekeyakinan dengan kita. Bahkan orang tua pun sudah pesan kepada dia sejak kecil, sekolah Kristen boleh tapi jangan jadi percaya Yesus, jangan dibaptis. Maka ini yang membuat dia sampai dengan sedemikian rupa, dia ada satu penolakan terus dari masa sekolah sampai lulus sekolah, sampai sudah punya karir, sampai sudah menikah pun tetap hatinya tertutup dan tidak mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia dengan segala arogansinya, kesombongan pribadinya, dia merasa sudah nyaman, sudah cukup. Mau ngapain punya Yesus? Ngapain? Dia tidak peduli. Dan sesombong-sombongnya seseorang manusia, dia rasa tidak kekurangan apa-apa. Suatu hari dalam suatu acara outing, dia tiba-tiba dia jalan sendiri, melihat ke sungai, lalu dia lihat ke langit. Nah, saat itu dia melihat semua yang diciptakan Tuhan itu, lalu timbul di hatinya berkata, sedemikian rupa semua ini ada, langit, ada matahari, ada rumputan, ada sungai, ada laut, ada pepohonan dan lain sebagainya. Harusnya ada Tuhan. Nah, sebelum dia punya satu pengalaman demikian, ada teman sekelasnya yang peduli, dan teman kelasnya ini adalah orang Kristen, pengusaha yang berhasil, tapi sangat-sangat rajin, selalu kasih mereka buku-buku, kasih traktat, kasih dulu zamannya pakai kaset, ya buat denger bahan khotbah atau kesaksian dan lain-lain. Namun orang ini selalu ambil dan dia taruh di pojok-pojok, tidak mau kasih suaminya tahu, tidak mau kasih suaminya lihat ataupun dengar ataupun baca. Nah, waktu dia sedang seorang diri itu, dia mulai bertanya di hati, kalau semua ini ada, harusnya ada satu Tuhan. Dan dia perbandingkan dengan teman-temannya, lalu dia merasa teman yang sering kasih kaset, yang sering kasih buku ini, lumayan dia orang Kristen. Saya senang juga jadi orang seperti dia, ya. Maka dia berkata, kalau Tuhan itu namanya Yesus, dia cuma lagi lihat langit, lagi menatap ke langit. Dia cuma ngomong aja di hati, dia berkata, kalau memang ini langit adalah ciptaanmu Tuhan Yesus, coba, bisa nggak tiba-tiba kasih saya lihat pelangi? Pelangi, dia sudah ngomong begitu, dia sendiri agak sedikit ketawa terhadap dirinya, masa minta yang enggak ada tanda-tanda mau hujan, matahari terbesinar dengan baik, mana mungkin ada pelangi akan muncul di langit. Dan sementara dia jalan-jalan di pinggir sungai itu, tiba-tiba dia lihat ke atas langit lagi, ada pelangi. Waduh, dalam hatinya langsung dia bergumul dan dia sendiri ngomong bergumam. Dia bilang, masa sih Tuhan Yesus masa begitu nyata, aku cuma ngomong begitu, dia menyatakan kuasanya sampai pelangi tiba-tiba ada di langit. Karena saya satu orang cuma ngomong begitu. Ajaib sekali. Dia saking senangnya, dia teriak-teriak. Dia lihat ada pelangi dan kawan-kawannya pada datang lihat. Kira ini orang sedang ada gangguan atau gimana.
Singkat kata, orang ini sebelum saya sampaikan kesaksian ini, dia kasih tahu saya seluruh pengalamannya, bagaimana arogansinya, bagaimana penolakannya, sampai pada akhirnya suatu hari, mulai dari masalah pelangi yang Tuhan munculkan. Lalu suatu hari suami dan anak-anak lagi pergi berenang, dia kunci kamarnya, dia cari keluar kaset yang dikasih oleh teman ini. Lalu dia dengar kaset itu, dan selesai dengar kaset tersebut ternyata kaset khotbah dari seorang pendeta. Dan di atas ranjang itu dia menangis dan dia bertobat, dia berjanji dia mau percaya terima Yesus dan mau diselamatkan, diampuni dosanya. Singkat kata, orang ini akhirnya diselamatkan Tuhan, diubahkan Tuhan, dan dia dengan suami dan anak-anak semua sekeluarga ada di dalam satu gereja di luar negeri sana dan setia beribadah karena mereka sudah diselamatkan Tuhan. Nah, kita tidak bisa memprogram Tuhan harus begini, baru bisa begitu, ya harus kejadian begini, barulah ada orang bisa mau buka hati dan lain sebagainya. Kita tidak bisa program. Ya, sungguh ajaib karya Tuhan terhadap manusia secara personal, pribadi, lepas pribadi. Tuhan bisa tahu caranya. Bagaimana dia mengulurkan tangannya, mengulurkan kasihnya, menjamah dan menyelamatkan. Demikian juga pada saat Anda menyaksikan acara ini. Saya sangat percaya Tuhan Yesus sangat mengasihi semua kita yang menyaksikan acara ini. Dan Tuhan Yesus mau supaya kita mau datang padanya, buka hati, dan kita mau terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dosa kita diampuni dan dia boleh menjadi Tuhan dan Tuhan Juru Selamat dalam hidup kita. Dia boleh menjadi Raja bagi hidup kita, memimpin, memandu, mengomando, dan mengarahkan hidup kita kepada kehidupan yang di bumi ini seperti di surga. Apalagi suatu hari kita tinggalkan dunia ini, kita boleh kembali nikmati hidup yang kekal selama-lamanya di surga. Roma pasal 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 10 ayat 10 berkata, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, percaya Yesus adalah hal yang demikian mudah saja. Ya, kita buka hati karena kita menghargai Tuhan Allah pencipta engkau dan saya ini, yang karyanya sangat ajaib dalam masalah penciptaan dunia dan segala isinya, dan engkau dan saya nyawa kita. Dia mengasihi kita, dia menunjukkan kasih-Nya dengan rela mengutus putra tunggalnya Yesus Kristus mati bagi kita di kayu salib sewaktu kita masih menjadi orang berdosa. Sewaktu kita masih menolak dia, sewaktu kita masih tidak mau kenal dia, dia sudah mengasihi kita. Dan sederhana, kita hanya dengan mulut kita mengaku Yesus adalah Tuhan, hati kita percaya bahwa Yesus telah mati, bangkit dari kematian, maka kita menjadi orang yang diselamatkan. Nah, bertolak dengan teman-teman yang saya ceritakan tadi sekeluarga, boleh bertobat dari seorang keluarga intelektual, seorang yang mapan keluarganya, hidup bahagia, dan tadinya selalu ada suatu penolakan sama Tuhan. Kenapa bisa tiba-tiba dia tersentuh hatinya, bisa terbuka? Karena Roma 1 ayat 20 sisanya telah dituliskan. Sebab apa yang tidak nampak daripada Tuhan, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi Tuhan yang tidak nampak itu, ya, dengan kekuasaannya yang
kekal dengan keilahiannya yang luar biasa, itu akan Tuhan nyatakan dirinya kepada pikiran kita melalui apa yang diciptakan di alam semesta ini. Jadi kalau kita melihat segala sesuatu yang ada di dunia ini, kita akan timbul dalam hati, pasti ada Tuhan Sang Pencipta. Saya pakai meja ini ada penciptanya, ada yang membuatnya. Saya pakai baju ini ada yang membuatnya. Ya, seluruh dunia ini segala apa yang ada, pasti ada yang membuatnya. Oleh karena itu, ya kita makin cepat mengakui Dia sebagai Tuhan pencipta kita. Dia adalah Tuhan yang ajaib karyanya bagi setiap orang yang mau percaya. Maka hidup kita akan diperdamaikan, kita akan mengalami ya pengalaman-pengalaman yang dari dulu kita dambakan tapi tidak pernah kita alami. Yang namanya damai sejahtera karena dosa diampuni. Yang namanya kita tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan, takut sakit, takut susah, takut miskin, takut musuh, takut binatang, takut mati. Ya kita tidak akan takut lagi, ketakutan kita kesirna karena Dia menjadi penolong, penopang, dan Dia Tuhan yang kan selalu memegang tangan kita, membawa kita kepada kemenangan. Nah ini Dia Tuhan kita yang luar biasa, Yesus Kristus namanya. Apapun yang Dia izinkan terjadi dalam kehidupan kita, besar kecil, yang bisa kita mengerti atau tidak, kita tahu Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Tuhan turut bekerja di segala hal demi untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai rencananya. Tuhan turut bekerja di segala hal demi untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai rencananya. Ku telah dipilihnya dan ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ku telah dipanggilnya, dibenarkan dan dimuliakannya menjadi serupa dengan Yesus Tuhan. Tuhan turut bekerja, kita nyanyi bersama. Tuhan turut bekerja di segala hal demi untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai rencananya. Tuhan turut bekerja di segala hal demi untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai rencananya. Ku telah dipilihnya dan ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ku telah dipanggilnya, dibenarkan dan dimuliakannya menjadi serupa dengan Yesus Tuhan. Ku telah dipilihnya dan ditentukan dari
dan dimuliakannya, menjadi serupa dengan Yesus, menjadi serupa dengan Yesus Tuhan, menjadi serupa dengan Yesus, ya, menjadi serupa dengan Yesus Tuhan, menjadi serupa dengan Yesus Tuhan. Ya, kita diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupa dengan Dia, dan kita mewarisi, ya, napas hidup ruah atau roh yang daripada Dia, dan kita karena itu ada hati nurani. Kita ada kerinduan untuk mencari Tuhan, dan Tuhan setelah ciptakan kita menjadi manusia mulai dari nenek moyang kita tersesat, jatuh ke dalam dosa, namun Tuhan menyelamatkan kita. Ya, itulah karya Tuhan yang ajaib. Dari penciptaan sampai penyelamatan umat manusia termasuk engkau dan saya. Dan selanjutnya kita setelah diselamatkan, kita tidak langsung dibawa pulang ke surga. Tinggalkan dunia ini, kita diizinkan Tuhan menikmati hidup di dunia ini seperti di surga. Maka dalam kehidupan nyata ini, karya Tuhan yang ajaib itu akan tercermin nyata dalam berbagai aspek kehidupan. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Itulah Tuhan kita. Dia mau membentuk kita sampai suatu saat, sampai suatu taraf, kita mencapai keserupaan dengan Yesus. Dan bila mana kita mencapai taraf demikian, kita telah diselamatkan, kita telah dipulihkan, kita telah dipilih oleh Dia dari semula, kita telah ditentukan dari semula, bahkan kita telah dipanggilnya, kita telah dibenarkannya, dan satu hari tiba, Dia memuliakan kita. Selama kita hidup dunia ini, dan kita akan terima kemuliaan kekal nanti selama-lamanya di surga, tergantung bagaimana kita menjalani kehidupan ini di dunia ini. Oleh karena itu, dalam kehidupan nyata sebagai umat percaya, karya Tuhan yang ajaib akan nyata tercermin melalui satu kuasa dan mujizatnya. Ya, engkau dan saya yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita dilayakkan dan kita diberi kesempatan untuk menikmati hidup yang bisa mengalami mujizat-mujizat karena ada kuasa dari Yesus Kristus bagi setiap orang yang percaya. Dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-17 dikatakan di sana, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Dalam Lukas pasal 9 ayat 1 dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Lukas 10 ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Oleh karena itu, saudara-saudari, kita melihat ajaib karyanya di dalam kehidupan nyata orang percaya, karena ada kuasa dan mujizat akan mewarnai kehidupan kita. Hal-hal sederhana yang Yesus janjikan tadi, seperti dalam kitab Markus dikatakan demikian, kita meletakkan tangan, kita ambil saja bagian ini, letakkan tangan atau tumpang tangan atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Waktu saya masih
menjadi seorang pengusaha. Karena sering keluar ke desa-desa, ke kota-kota kecil dalam mission trip. Kita juga sering mendoakan orang-orang, lalu Tuhan memberikan kami kesempatan mengalami banyak pengalaman-pengalaman selama berdinas di mission trip itu. Lalu sewaktu kami masih pengusaha pun, kami selalu pergi untuk mendoakan orang sakit di rumah sakit ataupun di pabrik sendiri, di kantor, di kalangan keluarga dan lain sebagainya. Sampai suatu hari istri saya yang membantu mengurus pabrik dan mengurus kantor, dia minta saya doakan dia. Dan kebetulan baru beberapa waktu yang lalu kami kembali dari check up kesehatan di rumah sakit terkenal di Jakarta. Dia berkata, ayolah bantu doa. Otak saya ini nggak bisa dikontrol lagi. Malam hari kalau mau tidur, sangat susah untuk kompromi. Dia jalan terus. Saya kagak ngerti. Saya masih pikir, ini bercanda, ini apaan? Pengalaman kayak begini kita nggak pernah denger, ya. Dia ngomong terus sampai dengan hari ke-10 dia udah menderita sampai memuncak pada saat itu. Setelah didoakan, setelah dia ngalami mujizat, baru dia ceritain semuanya. Pada hari ke-10 itu, siapa suaminya hampir dia sudah lupa. Mau minta nama Yesus, mau doa sama Tuhan Yesus pun dia hampir udah gak bisa sebut. Ini otak gak bisa ajak kompromi dengan berbagai macam gejala-gejala, pengalaman-pengalaman yang kalau diceritakan, aduh kasihan. Dia tidak mau ceritakan sampai detail. Karena dia pikir, nanti saya kira dia tidak waras, saya bawa dia ke rumah sakit jiwa, aduh lebih menderita lagi. Singkat kata, dia please lah, tolong doain. Saya lihat ini serius nih. Lalu saya doain. Berbekal dengan berbagai pengalaman mendoakan orang sakit, tumpang tangan, ya modal kita cuma tumpang tangan. Karena kita pegang janji Tuhan. Kuasa dan mujizat menyertai kita yang percaya, kita tumpang tangan, banyak ngalami mujizat. Maka saya tumpang tangan di atas kepalanya. Nah, Anda tahu kepala kita adalah keras di batok kepalanya ini di atas. Nah, ajaibnya, saya tumpang tangan, ini bagian batok kepalanya ini tujuannya mendoakan otaknya. Dia berkata otaknya nggak bisa kompromi lagi. Jalan terus kayak apa saya nggak tahu. Saya doakan otaknya, saya pegang bagian batok kepalanya. Tiba-tiba waktu saya pegang, ini kepalanya, di batok kepalanya ini kok lembek-lembek. Ya seperti tahu. Dan saya berdoa, saya mohon kasihan Tuhan, kasihanin dia. Karena dia menderita, kata dia otaknya nggak bisa diajak kompromi. Dia sangat menderita, mari Tuhan Yesus sembuhkan dia. Dan saya tumpang tangan, saya pegang janji Tuhan. Dalam Markus pasal 16 ayat 17 ayat 18 berkata, tumpang tangan, letakkan tangan atas orang sakit sembuh. Maka saya letakkan tangan, saya berdoa. Waktu saya tumpang tangan itu, saya rasakan ada getaran. Tahu itu bergetar. Dan seketika itu otaknya kembali normal sampai hari ini. Hampir 30 tahun sudah. Dia sehat dan dia bisa segala aktivitas dengan baik lakukan. Dia bisa membantu di gereja, dia juga menjadi seorang hamba Tuhan, dan dia bisa berkhotbah dan lain sebagainya. Dan dia dipakai Tuhan yang ajaib. Saudari, ya, betapa ajaib karyanya ditunjukkan melalui kehidupan kita
yang merindukan kuasa dan mujizat mewarnai kehidupan kita asal kita mau percaya. Walaupun hal ini seperti sepele, seperti kecil. Tumpang tangan apa susahnya sih? Letakkan tangan apa susahnya sih? Ya kita hanya letakkan tangan, Tuhan yang akan melakukan penyembuhan, bukan kita. Sembuh mulia bagi nama Tuhan, gak sembuh ya kita sudah lakukan bagian kita. Belum lagi doakan orang-orang dalam berbagai macam sakit, penyakit waktu kita sedang keluar penginjilan atau KKR, kesembuhan ilahi dan lain sebagainya. Soal kontroversi normal saja. Soal orang pro kontra itu normal saja. Percaya tidak percaya, kita yang percaya kita lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Mereka yang percaya, mereka mengalami mujizat terjadi, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan mereka mendapatkan benefit, kita tidak minta apa-apa, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang melakukan mujizat itu. Nah, hal-hal sederhana ini, apakah kita percaya Tuhan bisa lakukan sesuatu sesuai dengan iman kita jadi pada kita? Saat kita percaya, hanya pegang janji Dia. Ya, seperti tadi dikatakan dalam Lukas pasal 10 ayat 19. Ia telah memberikan kita kuasa, injak ular kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, dan tidak ada satu yang bisa membahayakan hidup kita. Kalau kita percaya demikian, kita yakini jalani hidup ini dengan penuh keyakinan iman yang teguh, dan kita tidak akan gampang-gampang digoncangkan oleh situasi kondisi apapun namanya dalam hidup ini. Maka karyanya yang ajaib ini nyata tercermin melalui kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan kalau kita bersedia untuk lebih-lebih lagi dipakai Tuhan dengan ajaib bagi kemuliaan nama Tuhan, berguna bagi sesama, maka karunia demi karunia akan Dia tambahkan sehingga kita di mana kita ada, kemana kita pergi, kita adalah duplikasi, kita adalah mandataris yang Tuhan Yesus telah berikan kita kuasa itu. Kita mempermuliakan nama Dia, kita memperkenalkan pada dunia bagaimana Yesus berkuasa menyembuhkan, menyelamatkan, dan kita akan hidup makin hari makin berarti, makin bernilai, makin berbobot, dan makin berdampak. Nama Tuhan dimuliakan, dan banyak orang boleh diberkati. Bagian lain dalam kehidupan yaitu bagian doa. Betapa ajaib karyanya melalui doa. Markus 11 ayat 23-24 berkata, Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, kalau kesempatan lain kita sempat bisa menyampaikan bagian ini dijelaskan, maka ini adalah salah satu bentuk doa dalam bentuk proklamasi atau proklamir, bentuk deklarasi. Tuhan Yesus katakan. Nah, kita hanya bertugas katakan. Bukan lagi kita hanya katakan kepada Tuhan, tapi Tuhan memberikan kita mandat untuk katakan kepada objek yang kita doa itu. Kita katakan orang sakit, sembuh, dia sembuh. Kita katakan kepada gunung-gunung beranjak dan tercampak ke dalam laut. Namun kita jangan bimbang, melainkan kita percaya. Dan melengkapi doa kita itu ialah kita harus, saat kita mendoakan sesuatu itu, percayalah bahwa doa kita itu sudah didengar Tuhan, bahwa kita telah menerimanya, maka hal itu akan kita diberikan. Jadi pelajaran doa semacam ini untuk menyatakan betapa ajaib karya Tuhan dalam kehidupan doa kita sebagai orang percaya. Ya, melalui jenis doa yang model deklarasi, proklamir.
Ya, kami sekeluarga, kami ngalamin banyak hal yang tak mungkin. Namun Tuhan ajarkan supaya kami harus berani deklarasikan. Kami proklamirkan. Yang tidak ada pun menjadi ada. Yang tidak mungkin pun menjadi mungkin. Nah, di dalam situ kami boleh belajar bagaimana iman ini boleh mengalami peningkatan demi peningkatan. Dan Tuhan bawa kami naik ke level lebih tinggi. Supaya ngalamin lebih banyak lagi karyanya yang ajaib. Dinyatakan sehubungan dengan kita mau beriman dan percaya dan berdoa dengan sungguh hati. Dan memproklamirkannya, mendeklarasikannya. Dan kita akan terima jawaban doa mewarnai kehidupan kita. Dan yang terakhir, ini yang semua orang senang. Tidak bisa kita hidup luput dari masalah ekonomi. Setiap orang akan senang kalau berbicara soal uang, soal berkat, soal ekonomi. Nah, uang, ekonomi bukan segalanya, tapi tanpa uang, tanpa ekonomi memadai, semua akan jadi susah. Ya, kita hidup nggak bisa lepas dari kebutuhan ekonomi. Oleh karena itu, kita mengalami betapa ajaib karya Tuhan dalam sisi ekonomi, dalam sisi berkat keuangan buat kita. Dalam Lukas pasal 6 ayat 38 berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, ini perkara berilah, maka kepadamu akan diberi. Ada berapa orang yang berani mau praktekkan apa yang dikatakan ayat ini? Malah ada yang kurang ajar, terbalik dia ngomong sama Tuhan, Tuhan engkau beri dulu nanti gua beri. Ya, dia putar balikan ayat ini. Jangan suruh saya beri dong Tuhan. Tuhan beri dulu, baru saya beri. Saya gentleman, saya janji saya tepatin. Waduh, itu sangat tidak baik. Yang benar kita butuh Tuhan. Kita perlu taat sama Tuhan. Tanpa berkat Tuhan, semua jeripaya kita, semua usaha kita, semua akan nol. Tidak akan ada hasil. Namun karena kita berkenan pada Tuhan dengan taat dan percaya dengan sungguh hati, percaya pada Dia dengan polos-polos dan jangan neko-neko, jangan macam-macam. Kalau Dia perintahkan kita berilah. Maka kita akan terima untuk pemberian kita itu, Tuhan akan beri pada kita dengan cara yang ajaib. Yang saya pernah saksikan dalam kesempatan lain. Tuhan bisa suruh seseorang memberi, pas saat itu orang itu di gereja, lagi ada kebutuhan gereja itu, lalu dia memberi. Tidak banyak nominalnya, lalu Tuhan gantikan dia beberapa hari kemudian. Ada seseorang memberi kepadanya sampai 30 lipat. Ini bukti sejarah. Orangnya masih hidup, orangnya masih ada. Ya, bagaimana dengan kita sendiri? Kita juga ngalami terus. Kalau kita taat, Tuhan suruh kita beri, kita nabur. Baik itu berupa menolong sesama, baik memberi tumpangan, baik memberi perhatian, keuangan kepada orang tertentu yang sedang membutuhkan. Dan kita jangan menahan kebaikan bagi mereka yang layak menerima. Kita beri. Tuhan balaskan. Tuhan kembalikan. Pernah ada orang berkata, saya beri terus kok nggak pernah dibalas sama Tuhan. Lalu Tuhan beri hikmat kami untuk menjawabnya. Coba kamu hitung-hitung. Selama ini Tuhan suruh kamu beri, dan beri sepertinya keluar terus. Namun coba hitung pada semula waktu kamu terima pemberian dari semula.
kamu masih hijau, kamu masih anak muda, kamu terima semua itu sebagai berkat karena ditinggal orang tua. Orang tua tinggalkan semuanya, bagian ini buatmu. Nah, saat ini kamu kalkulasi. Apa yang Tuhan berikan melalui orang tua kepadamu, sekarang kamu kali-kalikan melihat kenyataan hari ini. Setelah dihitung-hitung, Tuhan kembalikan 50 kali lipat. Itu terjadi. Ya, ini berlaku dalam segala lapisan, bukan hanya orang Kristen biasa, tapi pendeta gereja memberi, gereja diberi, pendeta memberi, pendeta diberi. Orang awam, orang biasa memberi, orang awam, orang biasa diberi oleh Tuhan. Ya, masalahnya kita berani percaya tidak bahwa ajaib karya Tuhan di atas perekonomian, berkat keuangan buat kita. Beranikah kita percaya dalam Amsal 11 ayat 24 berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Anda sendiri buktikan dalam hidupmu. Ada orang tertentu ya sangat-sangat generous, sangat-sangat bermurah hati. Ya, tapi dia menyebar harta, memberi, membantu, menolong, berbagi dengan sesama. Dia tidak kekurangan. Tapi ada orang menghemat secara luar biasa, selalu hidup dalam kekurangan. Anda buktikan dalam kehidupan. Amsal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Dalam bahasa Mandarin berkata, 神所赐的福使人富有不加上忧虑. Berkat yang Tuhan beri membuat orang jadi kaya tanpa ditambahin susah payah, tanpa ditambahin dengan kekhawatiran. Mana mau kita terima berkat tapi tiap hari khawatir, tiap hari susah hati, tiap hari berpayah-payah, uang mau taruh mana ya, mau invest ke apa ya, tiap hari susah payah. Itu berkat tapi akhirnya kita menjadi budak daripada berkat itu dan kita sulit untuk mengelolanya. Oleh karena itu kita harus percaya apa kata firman Tuhan, karyanya ajaib melalui berkat keuangan ekonomi kita. Ya, kalau kita mengerti demikian, kalau Tuhan berkati kita, berkatnya itu akan kita dapat nikmati, bukan menambahin beban, bukan menambahin kekhawatiran atau tambah susah payah. Yang terakhir, Matius pasal 6 ayat 19 sampai 20. Matius 6, 19-20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudara-saudari, kalau hari ini engkau mengerti segala kebenaran-kebenaran firman yang disampaikan Tuhan Yesus tertulis dalam Alkitab, kita imani dengan sungguh, kita lakukan dengan taat, kita akan melihat penggenapannya. Karya Tuhan sungguh ajaib. Kita tidak akan menjadi orang bodoh mengumpulkan harta hanya untuk bumi ini, di dunia ini, sampai suatu hari terjadi apa saja namanya istilahnya, mau inflasi, mau devaluasi, mau sunering, atau kena pencurian, atau kena hacker, atau kena apa, tiba-tiba uang kita seperti ada sayap, seperti yang dituliskan Alkitab, terbang hilang meninggalkan kita. Tapi kalau kita mengerti kumpulkan harta di surga, kita ada rekening di bank sentral surga, kita lakukan segala sesuatu karena Tuhan taruh di hati, Tuhan gerakan kita untuk kita lakukan untuk Tuhan, untuk sesama, untuk pekerjaan Tuhan,
untuk ladang misi, untuk gereja Tuhan. Apapun yang kita nabur, kita kumpulkan, kita berikan untuk pekerjaan Tuhan. Itu adalah penyimpanan kita, investasi kita di kekekalan. Tuhan memberi kita kesempatan untuk transfer dari bentuk yang sementara ke dalam bentuk yang kekal. Saya tutup, kesaksian ini benar. Saya dengar dari seorang pendeta pernah khotbah dalam satu kali di kamp pengungsi. Banyak rakyat dari negara yang satu itu karena terjadi pergolakan politik ditampung di satu kamp pengungsi di satu negara lain. Nah, satu hari pendeta diundang untuk melayani para pengungsi. Pendeta berkhotbah di sana. Selesai berkhotbah, tak disangka habis khotbah dipungut kolektor sama panitianya kepada semua para pengungsi yang dalam tanda kutip mereka sedang dalam keadaan kere, dalam keadaan susah, udah jadi pengungsi, suruh beri kepada Tuhan lagi. Karena mereka menganut pengertian beribadah kepada Tuhan jangan dengan tangan kosong. Kita mempersembahkan korban, persembahan pada Tuhan. Tidak masalah nilai, berapa jumlah. Semua diundang untuk memberi. Saat kantong kolektor diedarkan sampai kepada seseorang, orang tersebut tidak memberi. Dan orang tersebut dari penampilannya, perawakannya, ini bukan orang biasa. Bisa tercermin ini orang adalah orang pengungsi, tapi mantan pengusaha besar. Lalu selesai acara, pendeta mendekati orang tersebut karena melihat dia mencucurkan air mata. Saat kolektor datang, kantong kolektor datang kepadanya, dia tidak memberi. Pak pendeta bertanya kepada dia, adakah yang saya bisa mendoakan kamu? Lalu orang ini berkata, Pak pendeta, Anda seorang terkenal saat sebelum terjadi pergolakan politik di negara kami. Saya belum jadi pengungsi. Saya banyak bidang usaha, saya banyak perusahaan, saya banyak uang. Dan Pak pendeta pernah datang ke negara kami bikin acara. Tapi saya tidak mau hadir, saya tidak pernah dukung, saya tidak pernah sumbang sedikit pun. Sekarang setelah terjadi perubahan yang sedemikian drastis, saat ini hati saya ingin memberi, tapi sedikit pun saya tidak mampu memberi. Dia sangat menyesali. Saudara-saudara, di masa-masa pandemi semacam begini, Tuhan kalau titipkan kita harta benda, kita harus bijak-bijak. Dalam keadaan yang serba krisis multidimensional, banyak keterpurukan terjadi. Kita harus betul-betul dengan hikmat menggunakan apa yang masih ada dengan tepat. Namun adalah salah kalau kita karena demi menunggu keadaan lebih membaik, baru kita bisa berkesempatan menggunakan apa yang masih ada. Lalu kita takut, lalu kita tidak berani untuk berbagi, untuk memberi, untuk menabur, untuk investkan ke dalam investasi kekal di kerajaan surga. Kita tidak tahu, kita tidak menjamin, siapapun tidak bisa menjamin. Apa yang tersisa, apa yang ada pada kita bisa tahan berapa lama. Suatu saat sesuatu bisa terjadi. Akhirnya apapun hilang ludas. Ini yang dimaksudkan ayat ini. Kalau kita mengerti hal demikian, kita mau mengalami karya Tuhan yang ajaib dalam keuangan kita,
kita jangan lagi hanya melulu mengumpulkan harta di bumi yang mana ada ngengat, ada karat dalam artian luas sekali, ya, bisa terhilang, bisa dirusak, bahkan bisa ada pencuri membongkarnya. Tetapi kumpulkanlah harta di surga. Segala sesuatu yang Tuhan gerakkan kita untuk berbagi, untuk memberi, kita beri kepada kita akan diberi. Maka kita akan mengalami berkat yang luar biasa, ekonomi mengalami peningkatan dan membuktikan betapa ajaib karya Tuhan bagi hidup kita. Jadi kalau kita mengerti bahwa ajaib karya Tuhan tercermin dalam penciptaan, tercermin dalam penyelamatan, tercermin pula dalam kehidupan kita. Kalau kita mengerti demikian, maka kita tidak akan sama lagi hidup hanya hari ke hari lewat saja. Melainkan sebaliknya, kita berkata, Tuhan, aku rindu setiap hari hidupku, aku boleh mengalami karya yang ajaib dari Tuhan. Sungguh ajaib karya Tuhan. Sungguh ajaib karyanya. Haleluya. Kita sama-sama angkat pujian ini. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Mari kita berdoa bersama-sama. Sungguh ajaib karyamu ya Tuhan, tercermin dalam penciptaan, tercermin dalam penyelamatan bagi nyawa kami, tercermin dalam kehidupan kami, baik melalui kuasa dan mujizat yang Kau nyatakan, baik melalui doa, baik melalui penuaian berkat ekonomi yang Engkau nyatakan dengan berbagai prinsip
prinsip sesuai dengan kebenaran-Mu. Tuhan, kami bersyukur untuk saat ini kami boleh menerima kebenaran demikian. Betapa ajaibnya kuasa-Mu, betapa ajaibnya kasih-Mu, betapa ajaibnya karya-Mu yang Kau nyatakan bagi kami yang percaya. Olehnya Tuhan, Kau sempurnakan Tuhan apa yang telah kami dengar pada saat ini, dan kami boleh sungguh-sungguh merenungkannya, dan kami mau taati untuk kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengalami peningkatan dalam segala aspek kehidupan, dalam iman kami, dalam kepercayaan kami, dalam penekunan kami terhadap firman kebenaran-Mu, bahkan dalam segala kuasa dan mujizat yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Bahkan lebih dari itu, kami boleh mengalami juga dalam kehidupan ekonomi kami. Diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Berkati semua umat-Mu yang telah mendengar dengan penuh kerinduan. Biar kami sungguh boleh mengalami sungguh ajaib karyanya Tuhan kita. Saat ini, jika Engkau orangnya, Engkau ingin bukan sekedar hanya mendengar apa yang telah diulas dari tadi, tapi Engkau bertanya-tanya di hatimu, bisakah aku mengalami sungguh ajaib karyanya Tuhan atas hidupku, khususnya dalam hal ekonomi. Kembali lagi, imanmu, penekunanmu terhadap firman, kebenaran, dan ketaatanmu untuk mengikuti segala prinsip-prinsip kebenaran yang tertulis yang telah Tuhan ajarkan. Kalau engkau demikian, engkau dapat mengalami karya yang ajaib dari Tuhan dalam perekonomianmu. Saat ini, saya mau berdoa untuk Anda yang sedang bergumul amat sangat dengan krisis keuangan. Anda menantikan jalan keluar. Anda menantikan Tuhan buka jalan untuk kesulitan yang engkau sedang derita dalam hal ekonomi. Engkau hutang dan engkau tidak mampu bayar. Entah bagaimana, dari mana pertolongan yang bisa menolongmu untuk sejumlah besar itu, supaya engkau bisa membereskan semua hutang-hutangmu. Engkau mau rasakan, engkau mau alami betapa ajaib karya Tuhan dalam perekonomianmu. Mari tumpang tangan dua-duanya di atas dadamu. Tuhan akan memberikan engkau pengertian, kesadaran. Tuhan akan memberikan engkau kerinduan-kerinduan, apa yang harus kau lakukan, apa yang tidak boleh lagi kau lakukan, apa yang harus kau perbaiki, apa yang harus kau tingkatkan, apa yang harus kau taati. Saat engkau tumpang tangan, pokoknya engkau berkata, Tuhan, aku mau rasakan, aku mau alami sungguh ajaib karya-Mu Tuhan dalam ekonomiku. Aku mau alami pertolongan-Mu Tuhan. Prinsipnya utangku akan bebas dan lunas. Aku mengalami debt free anointing. Aku diurapi dengan bebas dari hutang. Dengan cara apapun Tuhan, aku mau terima dalam nama Yesus. Saat ini aku tumpang tangan. Apapun caranya Tuhan bisa lakukan. Yang penting engkau mau Tuhankan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi, dan engkau mau ikuti kebenarannya, dan engkau mau taati, dan engkau mau beriman dengan sungguh. Saat ini dalam nama Yesus, anak-anak Tuhan yang percaya dan sungguh mau mengaku salah dan mau minta petunjuk Tuhan dan mau sungguh-sungguh bebas dari hutang, dalam nama Yesus aku berdoa, di dalam nama Yesus, haleluya, ngalami
pengalaman debt free anointing, urapan untuk bebas dari hutang dalam nama Yesus. Bagaimana caranya? Terserah Tuhan. 1001 macam cara Tuhan bisa lakukan, asal kau percaya, engkau akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Kau akan lihat, haleluya, tidak berlama-lama. Asal kau percaya, kemuliaan Tuhan dinyatakan bagimu. Karyanya yang ajaib akan kau alami dalam nama Tuhan Yesus. Terima mujizat. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau mau disembuhkan Tuhan soal diabetesmu, bukan hanya di ambang batas, tapi sudah sangat-sangat loncat tinggi, dan engkau terancam harus disuntik insulin, bahkan kemungkinan ada terpengaruh akan ginjalmu dan sebagainya. Ayo saat ini, kau yang mengalami mujizat untuk diabetes, tumpang tangan dua-duanya di atas dadamu, tanda kau percaya, tumpang tangan dalam nama Yesus. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Yang bergumul diabetes, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus lakukan mujizat. Saat ini juga dalam nama Yesus, saat mereka percaya, mereka alami mujizat, dan sekali mereka pergi lab tes lagi kembali, mereka boleh melihat penurunan yang drastis, yang luar biasa sampai normal gula darahnya. Dalam nama Yesus, tidak ada mustahil bagi orang percaya, tidak ada mustahil bagimu Tuhan. Engkau sanggup Tuhan, kami mau lihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Haleluya, sungguh ajaib Tuhan karyamu bagi kesehatan kami, bagi kehidupan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Anda yang tiap pagi mengalami meler-meler, alergi, hidung mampet, ataupun berlendir, haci-haci, bersin-bersin, apapun namanya, pokoknya tiap pagi Tuhan mau sembuhkan engkau. Kau percaya saat ini, tumpang tangan kirimu di atas dadamu, tangan kananmu tumpang di atas hidungmu, berdoa dalam nama Yesus. Alergi hidung, tiap pagi bangun harus meler-meler, harus bersin-bersin, harus haci-haci, harus keluar lendir dan lain sebagainya, dan selalu gatal dan sangat menderita sekian lama. Ayo Tuhan, dalam nama Yesus saat ini Tuhan kasih dia alami, haleluya, betapa ajaib, sungguh ajaib karyamu melakukan mujizat kesembuhan bagi dia dalam nama Yesus. Ya, haleluya, alergi bagian hidung yang tiap pagi menderita sembuh saat ini. Mulai besok dia tidak alami lagi dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Tadi saya bersaksi tentang otak yang terganggu, tidak bisa diajak kompromi, otaknya jalan terus, tidur pun dia terus jalan yang dengan sangat-sangat tidak bisa kompromi, dan engkau sangat terganggu sampai engkau seperti orang yang hidup dalam halusinasi. Engkaukah orangnya? Saat ini tumpang tangan kananmu di atas kepalamu, tangan kirimu taruh di dada. Tuhan mohon kasih karunia, anugerah belas kasihan-Mu, sembuhkan otaknya saat ini, dikendalikan dengan baik dalam nama Yesus. Sembuh, sembuh dalam nama Yesus, sembuh otaknya, sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuh. Haleluya. Kau yang saat ini sedang sakit panas tinggi, demam tinggi, sudah dites, sudah di PCR, sudah di antigen, semuanya negatif, engkau tidak mengalami COVID-19, tapi demammu tidak turun-turun. Ya, saat ini, taruh dua tanganmu di atas dadamu saat ini, terima kesembuhan. Sakit panas tinggi, demam,
sampai 39 lebih. Dalam nama Yesus saat ini, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh, haleluya, haleluya. Ini tidak sepele. Tuhan mau sembuhkan engkau, sekalipun hanya gusimu yang sudah infeksi. Kalau tidak disembuhkan dengan segera, bisa efek kemana-mana. Gusi kananmu yang infeksi, sangat menderita. Tumpang tangan kananmu di gusinya, di pipimu. Saat ini, dalam nama Yesus, bagian gusi kanan yang sakit dan infeksi, dalam nama Yesus sembuh saat ini. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh, jadi sembuh. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Engkau Tuhan yang sungguh ajaib. Karya perbuatanmu dalam segala aspek kehidupan kami. Mulai kami dicipta sampai kami diselamatkan dan sampai kehidupan kami, baik di dalam masalah kehidupan iman untuk mengalami mujizat dan kuasa Tuhan, atau masalah dalam segi doa kami yang menerima penggenapan doa kami, bahkan Tuhan kami boleh mengalami juga Tuhan dalam kehidupan kami mengalami perekonomian yang diberkati Tuhan. Tuhan, sungguh ajaib karyamu. Kau nyatakan bagi semua yang percaya. Saat ini kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Saat kami boleh sungguh-sungguh memuliakan namamu, karena kami tahu segala apapun bentuknya karya Tuhan yang ajaib yang kami terima semata-mata karena Yesus Kristus mencurahkan kasih karunia, kemurahan dan kuasanya bagi kami yang percaya. Bahkan kami pegang janjimu, kalau kami percaya kami akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya Tuhan, kami mau sudahi acara All by Grace kali ini. Kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus yang punya acara All by Grace ini. Tuhan berkati umatmu Tuhan, semuanya berkat jasmani, berkat jiwani, berkat rohani, berkat materi, berkat pekerjaan, usaha, keuangan, kesehatan, kehidupan keluarga, dan berkati penuntutannya untuk maju dalam iman dan kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus berkat itu kami rasakan mulai saat ini. Demi nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang percaya, kami terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Oke, sampai di sini acara kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di Jumat mendatang dalam waktu yang sama, 18.30 waktu Indonesia Barat. Haleluya. Amin. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan dahsyat Dia, besar dan dahsyat Dia. God bless you. See you next week.